Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama aku, Kak Dina, yang hari ini akan mengajarkan tentang matematika pertemuan kedua, yaitu materi operasi hitung pecahan. Lanjut ya. Nah, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, pecahan ini terdiri dari ada pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Nah, untuk mengoperasikan pecahan biasa, kita menggunakan operasi KPK untuk menyamakan penyebut. Sebelumnya, di sini kan ada ini contoh pecahan biasa, yaitu 2/3 ditambah 1/4. Nah, pembilang itu adalah yang bagian atas, yaitu 2, sedangkan penyebut adalah angka 3. Jadi 2/3, 2-nya itu pembilang, 3-nya penyebut. 1/4, 1-nya pembilang, dan 4-nya adalah penyebut. Nah, kita mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 3 dan 4. Kita mencari masing-masing KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12, karena kita mencari angka yang sama antara kelipatan 3 dan 4, lalu kan ini ada angka 12 dan 24, tapi kita di antara angka 12 dan 24, kita pilih yang paling kecil, yaitu adalah angka 12. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah itu, kita jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan penyebutnya kita ubah menjadi KPK tadi, 12. Jadinya 2 dikali 4 per 12. 2 kali 4 per 12 ditambah 1/3 dikali 12. Nah, Kak, kok ini tiba-tiba ada angka 4 dari mana? Gitu. Mungkin teman-teman bingung. Jadi angka 4-nya itu dari 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 taruh di sini. Dan ini juga 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3-nya taruh di sini. Kalau angka 2-nya tetap dari sini, angka 1-nya tetap dari sini. Nah, jadi hasilnya adalah 2 kali 4 kan 8. Berarti 8 per 12. 1 kali 3, 3. Jadi 3/12. Jadinya 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Oke, sekarang adalah bentuk pengurangan ya. Sama kayak tadi, kita cari KPK-nya dulu dari penyebutnya. Penyebutnya kan ada angka 5 dan angka 4. Jadi KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Selanjutnya kita ubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebutnya 20. Sama kayak tadi, penyebutnya kita ubah jadi KPK tadi, karena KPK-nya 20, jadi penyebutnya jadi kita ubah jadi 20. Lalu, sama kayak yang tadi aku bilang, 20 dibagi penyebutnya dibagi 5, kemudian dikali atasnya 4, gitu. Dikurang 20 dibagi 4, dikali yang atasnya pembilang, dikali 3. Jadi totalnya 20 bagi 5, 4 dikali 4 sama dengan 16/20. Dikurang 20 bagi 4 dikali 3 sama dengan 15/20. Jadi 16/20 dikurang 15/20 sama dengan 1/20. Jadi 4/5 dikurang 3/4 sama dengan 1/20. Selanjutnya, kita akan mempelajari pecahan campuran. Nah, untuk menjumlahkan maupun mengurangi pecahan biasa dengan pecahan campuran, kita harus mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Cara mengubahnya gimana? Cara mengubahnya gampang banget nih, teman-teman. Jadi, cara mengubahnya adalah kita lihat ini kan pecahan 2, 3/5. Kita kalikan yang 2 yang besar yang di depan ini, kalikan dengan yang penyebutnya. Kita kalikan dengan yang penyebutnya.
Lalu kita tambah dengan pembilangnya yang di atas, ditambah 3. Jadinya 2 kali 5 ditambah 3 per 5 sama dengan 13 per 5. Sama juga dengan 35 per 6, kita kalikan 3 dikali 6-nya, ditambah 5 yang pembilang di atasnya ini, kemudian hasilnya adalah 23 per 6. Nah, contoh penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran adalah sebagai berikut. 2 per 5 ditambah 1 per 3. 1 per 3 itu berarti 1 dikali 3 ditambah 1. Jadinya 4 per 3. 1 kali 3, 3. Ditambah 1 jadinya 4 per 3. Hasilnya adalah 2 per 5 ditambah 4 per 3 sama dengan 6 per 15 ditambah 20 per 15. Hasilnya adalah 26 per 15. Yaitu 1, 11 per 15. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Selanjutnya, gimana caranya menjumlahkan ataupun mengurangi dua bilang pecahan campuran? Nah, di sini ada dua cara nih teman-teman untuk mengubah kedua pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Kemudian, kamu menyamakan penyebutnya dan melakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Jadi, pertama kita ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. Cara ubahnya gimana tadi? Yang satu di depan dikali yang bawah, 1 dikali 2 ditambah yang atas, 1 di atas. Jadi 1 kali 2 tambah 1, berarti hasilnya 3. Taruh di sini. 3 per 2. 2-nya tetap ya teman-teman, penyebutnya tetap ikut di bawah. Lalu yang ini, 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. Jadinya 7 per 3. Sama dengan, kita pakai KPK ya, teman-teman. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Kita taruh di sini 14-nya. 9 per 6 ditambah 14 per 6 sama dengan 23 per 6. Atau kita ubah ke pecahan campuran, yaitu 3, 5 per 6. Lalu, cara kedua adalah memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian kamu melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, teman-teman, kalau ini berarti kita pisahin dulu nih yang angka di depan yang besar ini nih, yang sendirian ini nih. Caranya gini, 2 dikurang 1 ditambah 1 per 4 dikurang 1 per 5. Hasilnya 2 kurang 1 kan 1. Lalu kita 1 per 4 dikurang 1 per 5-nya ini kita pakai cara KPK tadi, teman-teman. KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. 20 dibagi 4, 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5 taruh di sini. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 1, 4 taruh di sini. Jadinya 1 ditambah 5 per 20 dikurang 4 per 20 adalah 1 per 20. Satunya tetap yang dari sini ya teman-teman, tetap ikut ya, taruh di sini. Oke, selanjutnya. Pecahan desimal. Nah, kalau ada satu angka di belakang koma, jadi contohnya kayak gini, 4,5, maka bilangan tersebut memiliki penyebut 10. Penyebut adalah yang di bawah ini nih, 10. Tapi kalau ada dua angka di belakang koma, maka bilangan tersebut memiliki penyebut 100. Contoh nih, 4,5 ditambah 2,9 sama dengan kita ubah. Jadinya pertama komanya kita ilangin. Jadinya 45. Terus kita taruh per 10 karena dia di belakang koma cuma ada 1 nih. Jadinya penyebutnya 10. Jadinya 45 per 10. Sama juga ditambah 29 per 10. Hasilnya adalah 74 per 10. 74 per 10 karena penyebutnya adalah 10, tadi seperti yang aku bilang, kalau penyebutnya 10 maka satu angka di belakang koma, jadinya 7,4. Begitu pula dengan pengurangan juga sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pecahan persen. Persen merupakan pecahan yang ditulis dengan simbol persen. Simbol persen itu kayak gini, teman-teman, yang merupakan bentuk pecahan per 100. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan persen, kita harus mengubah salah satu bilangan ke bentuk pecahan yang diminta.
Oke, di sini ada dua cara yang dapat digunakan, tergantung bentuk apa nih yang diminta oleh soal. Pertama, mengubah ke bentuk pecahan biasa. Ada soal, 3/4 ditambah 50% sama dengan berapa ya? Ini soalnya bentuknya beda. Yang satu bentuk pecahan biasa, yang satu bentuk persen. Tapi karena soalnya disuruh bentuk kepecahan biasa, ya udah kita coba yuk buat ngubah ke bentuk pecahan biasa. Langkah pertama adalah mengubah 50% menjadi pecahan biasa. 50% sama dengan 50/100, per 100 teman-teman. Sama dengan kita coret nih angka 0 di belakang komanya 1 coret, di bawahnya juga 1, yang 100 belakangnya 1 coret. Kenapa yang 100 yang 0 ini nggak dicoret? Nggak bisa karena kalau yang di sini dicoret 1, yang di sini juga harus dicoret 1, harus seimbang. Jadinya 5/10. 5/10 kita sederhanakan menjadi 1/2. Kok kenapa jadi 1/2, Kak? Karena kita sederhanakan itu dibagi, teman-teman. Jadinya 5 dibagi 5, 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2, jadinya 1/2. Selanjutnya, kita melakukan penjumlahan pada soal tersebut. 3/4 ditambah 1/2 sama dengan kita samakan penyebutnya, teman-teman. 1/2 kita ubah menjadi 2/4. Kita kalikan dengan 2, 1 dikali 2, 2 kali 2, 4. Karena kita mau nyamain penyebutnya. Penyebutnya itu yang 4 tadi nih, 3/4. Jadinya 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 5/4 atau 1/4. Kemudian kita mengubah ke bentuk persen. Langkah pertama adalah mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Nah, 3/4 kita kalikan dengan 100, sama dengan 300 dibagi 4, sama dengan 75%. 75% ditambah 50% sama dengan 125%. Nah, selanjutnya adalah pengurangan dalam pecahan persen. Sama seperti penjumlahan tadi, kita lihat dulu tergantung bentuk soalnya tuh bentuk apa yang diminta soal. Misalnya soalnya mintanya ngubah ke bentuk pecahan biasa, ya udah kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, sama seperti tadi nih teman-teman, langkah pertama adalah mengubah 50% menjadi pecahan biasa. Nih, 50% yaitu 50/100 sama dengan 5/10 sama dengan 1/2. Selanjutnya melakukan penjumlahan melakukan pengurangan. Karena kan tadi kita soal ada pengurangan, yaitu 3/4 dikurang 1/2 sama dengan 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Sama dengan mengubah ke bentuk persen, langkah pertamanya adalah mengubah pecahan menjadi bentuk persen. 3/4 dikali 100 sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan 75%. 75% dikurang 50% sama dengan 25%. Wah, ternyata materinya udah habis nih untuk hari ini, teman-teman. Makasih atas partisipasinya dengan belajar hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.